Jumpa lagi di Oki Noisy Channel. Pada episode yang lalu, kita telah sempat membahas dua jenis sistem lantai dengan keunggulan performanya, yaitu epoxy UV floor coating dan polyurea. Dan pada episode kali ini, sesuai permintaan Pak Sopianto CSL, kita akan membahas tentang lantai teraso. Buat yang belum tahu apa itu teraso, ini adalah jenis material komposit, tapi tentu akan lebih mudah jika Anda melihat bentuk material ini ketika telah dicetak menjadi sistem lantai. Ini dia. Mau tahu harga untuk lantai teraso? Jenis teraso cor dibanderol di kisaran harga Rp850.000 per meter perseginya. Lumayan mahal, tapi ini akan sebanding dengan hasilnya yang unik dan menarik. Saya akan mencoba membahas lebih rinci tentang lantai teraso ini. Anda tentu ingin mengetahui cara membuatnya, bukan? Sebelum mulai pembahasannya, seperti biasa, kasih like dulu, subscribe bagi yang belum, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kini Anda dapat mengaktifkan subtitle atau sari kata dalam setiap video Oki Noisy dengan pilihan berbagai bahasa, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Jepang, hingga bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Mungkin subtitle tidak terlalu sempurna, tapi saya berharap akan sedikit membantu Anda memahami konten Oki Noisy dengan lebih baik. Sejarah teraso. Teraso memiliki sejarah yang menarik untuk diketahui. Bermula lebih dari 500 tahun silam di Italia, negara asalnya, di mana marmer adalah material utama yang menjadi pilihan ketika itu. Dikisahkan pekerja bangunan asal Venesia sedang membangun lantai teras rumah mereka menggunakan pecahan marmer bekas yang mereka simpan dari proyek mereka sebelumnya. Mereka menabur pecahan marmer tersebut di atas mortar berbasis tanah liat. Teraso juga berhubungan dengan teknik seminato. Teknik ini cukup sederhana, di mana serpihan marmer disebar ke dalam semen basah yang kemudian dipoles menggunakan mesin grinding. Teknik ini menciptakan bentuk teraso generik, nampak seperti potongan-potongan batu yang merekat ke permukaan lantai. Kembali ke tahun 2021, dan sebagian besar pemasangan lantai teraso pada hari ini berbasis epoksi. Sistem lantai epoksi teraso diperkenalkan pertama kali pada tahun 1970-an, di mana jenis ini menawarkan keunggulan, yaitu pemasangan yang lebih cepat, fleksibilitas desain yang lebih luas, dan tentunya lebih tahan lama bila dibandingkan dengan sistem lantai teraso semen. Jenis teraso. Pilihan pemasangan teraso terdiri dari dua jenis sistem, yaitu yang berbasis semen dan epoksi. Yang pertama, sistem teraso epoksi menggunakan epoksi sebagai pengikatnya. Beberapa lapisan tambahan yang sifatnya opsional dapat diterapkan untuk memperkuat sistem teraso epoksi, seperti sistem mitigasi kelembapan, penghalang uap, dan membran peredam retak. Saat ini, teraso epoksi adalah sistem yang paling banyak digunakan dalam konstruksi bangunan komersial. Keunggulan dari teraso epoksi dibandingkan dengan teraso semen adalah pada pilihan warna yang hampir tak terbatas. Agregat seperti kaca dan agregat plastik juga dapat digunakan dalam sistem teraso epoksi. Sistem ini umumnya memiliki ketebalan akhir 1/4 inci hingga 3/8 inci. Keunggulan lainnya adalah pada daya kuat tekan yang lebih besar, pemasangan lebih cepat, hasil akhir yang kedap air, dan tidak mudah retak. Namun, kekurangan dari teraso epoksi ini adalah aplikasinya terbatas hanya untuk area interior saja. Jenis sistem teraso kedua adalah teraso semen atau teraso cor. Perbedaannya hanya pada jenis pengikatnya, yaitu menggunakan campuran pasir dan semen, serta memerlukan rangka besi untuk memperkuat lantai semennya. Antara pemasangan teraso semen dan teraso epoksi memiliki metode pemasangan yang berbeda. Teraso semen dihasilkan dari campuran rasio 2:1. Di sini semen dan agregat diaduk secara merata. Jika Anda ingin menambahkan pewarnaan, campurkan oksida besi ke dalam adukan. Semua bahan dicampur dengan air secara merata dan menyeluruh. Adonan tersebut kemudian dituangkan ke lantai atau ke dalam cetakan yang telah Anda buat. Lalu atur ketinggian atau ketebalan yang Anda inginkan. Anda bisa menambahkan agregat langsung pada campuran atau menaburnya secara terpisah setelah campuran dituang ke lantai. Agregat yang ditabur terpisah akan memudahkan Anda untuk memastikan agregat merata atau untuk membentuk motif tertentu. Kemudian untuk pemasangan teraso epoksi relatif lebih mudah ketimbang saat membangun sistem teraso semen. Teraso epoksi merupakan campuran epoksi sebagai pengikatnya dengan agregat. Rasio tipikalnya adalah 5:1, di mana base epoksi dan pengerasnya dicampur secara bersamaan dengan filler powder dan agregat. Tuang adonan teraso epoksi Anda ke lantai atau cetakan yang telah Anda siapkan, lalu atur ketebalannya dengan roskam atau hand trowel. Dalam kondisi lingkungan yang tepat, pengeringan memakan waktu 24 jam.
Dan setelah mengering, lanjutkan proses pemolesan. Tahapan grinding, grouting, dan polishing. Tahap akhir pemasangan teraso semen dan teraso epoksi relatif sama prosedurnya, kecuali pada proses penggerindaan di awal. Tahap penggerindaan pada teraso epoksi dilakukan saat permukaan telah kering. Dihancurkan dengan mesin gerinda lantai yang memiliki sistem vakum untuk mengumpulkan debu dari proses penggerindaan tersebut. Sebaliknya, teraso semen dilakukan pada saat cor semen masih basah. Setelah lantai digerinda secara merata sampai agregat terlihat, lakukan proses grouting. Pada langkah ini gunakan bahan yang sama seperti pengikatnya. Misalnya teraso semen, maka gunakan semen untuk mengisi lubang kecil atau rongga apapun yang terlihat. Setelah proses grouting ini, lantai yang telah kering kemudian dipoles kembali. Biasanya pemolesan dilakukan secara basah di kedua sistem. Selesai semua tahapan, kemudian lakukan pembersihan secara menyeluruh. Sampai di sini dulu pembahasan tentang lantai teraso. Bagikan pengalaman Anda jika Anda pernah mengetahui tentang lantai teraso ataupun pernah membuatnya. Segera makan kalau lapar dan jangan gampang baper. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.